Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selvi Ardianti dari kelas 11 akuntansi. Saya lahir di Bogor pada tanggal 11 September 2005. Saya tinggal di Desa Kelapa Nunggal, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Pertama-tama, izinkan saya untuk melaksanakan video presentasi pembelajaran praktikum akuntansi lembaga pemerintah. Kepada yang terhormat Ibu Novi Sulistianingsih selaku guru mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga pemerintah. Saya Selvi Ardianti. Di sini saya akan mempresentasikan pokok materi pembahasan daripada bab 1 dengan judul Sistem Pembukuan Tunggal dan Pembukuan Berpasangan. Bab kedua dengan judul Pembukuan Tunggal dan Berpasangan pada Akuntansi Pemerintahan Daerah. Bab 3 dengan judul Transaksi Keuangan Pemerintahan Daerah. Bab 4 dengan judul Sistem dan Struktur Akuntansi Keuangan Desa. Bab 5 dengan judul Laporan Keuangan Desa disajikan dalam buku-buku berikut ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan pokok pembahasan materi yang ada pada bab 1 dengan judul Sistem Pembukuan Tunggal dan Pembukuan Berpasangan, di mana sistem pembukuan tunggal atau single entry adalah sistem pembukuan akuntansi yang dalam hal ini setiap kejadian transaksi akuntansi hanya dicatat satu kali. Setiap proses yang melibatkan pencatatan transaksi keuangan adalah proses pembukuan. Dan pembukuan tunggal hanya menggunakan akun pendapatan dan pengeluaran, dicatat terutama di dalam jurnal pendapatan dan pengeluaran. Pembukuan tunggal juga cocok untuk digunakan usaha mikro kecil dengan volume transaksi yang lebih rendah. Ada juga sistem pembukuan berpasangan atau double entry. Apa sih sistem pembukuan berpasangan atau double entry itu? Yaitu sistem pencatatan transaksi yang dicatat secara berpasangan. Macam-macam pembukuan berpasangan antara lain buku harian, buku kas mungil, jurnal, buku besar, dan daftar perkiraan. Manfaat pembukuan adalah diantaranya yang pertama, mengetahui besarnya keuntungan dan kerugian dalam perusahaan. Yang kedua, mengetahui setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga, sebagai bahan terhadap penilaian bisnis. Dilanjutkan dengan bab 2. Di sini saya akan membahas pokok pembahasan materi dari bab 2 dengan judul Pembukuan Tunggal dan Berpasangan pada Akuntansi Pemerintahan Daerah. Yang pertama ada pemerintahan pusat. Apa itu pemerintahan pusat? Pemerintahan pusat adalah penyelenggara pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia, yakni Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan oleh Menteri-Menteri Negara. Sebagai negara kesatuan, pemerintahan pusat mempunyai wewenang untuk mengatur seluruh wilayah melalui pembentukan daerah-daerah, provinsi, kabupaten atau kota, dan seterusnya. Penyelenggara pemerintahan pusat di Indonesia dilakukan oleh 3 lembaga negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Lembaga Legislatif di Indonesia. Yang kedua, Lembaga Eksekutif di Indonesia. Yang ketiga, Lembaga Yudikatif di Indonesia. Yang kedua, ada pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah diartikan sebagai penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintahan daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap daerah memiliki kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah di daerah provinsi disebut gubernur, kepala daerah di daerah kabupaten disebut bupati, dan kepala daerah di daerah kota disebut wali kota. Pemerintahan punya hak-hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam otonomi daerah, pemerintahan daerah mempunyai hak untuk memungut pajak dari retribusi dari daerah, memilih pemimpin daerahnya sendiri, mengurus urusan pemerintahannya sendiri, mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam di daerahnya. Adapun kewajiban pemerintahan daerah yakni melindungi masyarakat, menjaga kesatuan, persatuan, kerukunan nasional dan keutuhan negara Republik Indonesia, melestarikan lingkungan di daerah, melestarikan nilai sosial budaya di daerah, serta meningkatkan dan menyediakan pelayanan pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, dan jaminan sosial bagi warganya. Adapun pengelolaan keuangan daerah, berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2011 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi pelaksanaan, perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Yang pertama, ruang lingkup keuangan daerah.
Apa yang dimaksud dengan ruang lingkup keuangan daerah yang dapat dinilai dari dalam uang yang termasuk di dalamnya? Segala bentuk kekayaan yang meliputi hak dan kewajiban daerah tersebut adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ruang lingkup daerah tersebut meliputi hak daerah, kewajiban daerah, penerimaan daerah, dan pengeluaran daerah. Yang kedua, asas pengelolaan keuangan daerah. Pedoman pengelolaan keuangan daerah dikelola secara utuh, taat pada aturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Yang ketiga, pihak-pihak yang berperan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pihak-pihak yang berperan dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah diantara lain sebagai berikut. Pemegang kesuksesan pengelolaan keuangan daerah, penjabat pengelolaan keuangan daerah, dan adapun satuan kerja perangkat daerah. Satuan kerja perangkat daerah atau SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah selaku pengguna anggaran atau barang. Anggaran pendapatan belanja daerah. Anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintahan daerah dan DPRD. Pembiayaan pendapatan dan belanja desa. Pembiayaan pendapatan dan belanja desa atau APD desa adalah anggaran keuangan tahunan pemerintahan desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Pengertian akuntansi pemerintahan daerah. Akuntansi pemerintahan daerah merupakan salah satu akuntansi sektor publik yang berkembang di Indonesia. Elemen akuntansi pemerintahan daerah. Elemen akuntansi pemerintahan daerah terdiri atas perencanaan, penanggaran, realisasi penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit tim khusus, dan penanggung-jawaban. Lanjutkan dengan bab 3, di sini saya akan membahas pembahasan pokok materi dari bab 3 yang berjudul Transaksi Keuangan Pemerintahan Daerah. Adapun transaksi pendapatan daerah menurut Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006, pendapatan adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah atau PAD, pendapatan perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Transaksi pembiayaan daerah. Pengertian dan klasifikasi pembiayaan daerah menurut Peraturan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mendefinisikan bahwa pembiayaan atau financing adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau yang perlu diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembayaran daerah sendiri diklasifikasikan ke dalam pengeluaran pembiayaan dan penerimaan pembiayaan. Aset daerah adalah kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah seperti sumbang hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya. Jenis-jenis aset daerah. Aset-aset daerah biasanya dibagi dalam kelompok aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset yang biasanya dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya 1 tahun. Sedangkan aset tetap ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu aset dapat disebut aset tetap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama berwujud, yang kedua memiliki manfaat lebih dari 12 tahun, yang ketiga biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, yang keempat tidak dimaksud untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan yang kelima diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Berikut pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain bendahara barang atau pengeluaran barang, bendahara pengeluaran, penjabat pelaksana teknis kegiatan, penjabat penata usahaan keuangan. Biayanya data dan informasi yang akurat tentang jumlah kekayaan daerah. Kewajiban daerah. Sistem akuntansi kewajiban daerah adalah suatu proses yang memulai dari pembelian atau penggadaian barang jasa secara kredit yang dibuktikan dengan dokumen yang sah sampai kepada proses penyelesaian atau pembayaran utang kepada yang bersangkutan. Manfaat pengelolaan aset daerah. Terjadinya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah, pengamanan aset daerah, dan pengertian kewajiban daerah.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran PSAP Nomor 09 tentang kewajiban dijelaskan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Klasifikasi kewajiban daerah. Kewajiban daerah dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban pendek dan kewajiban panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lambat 1 bulan setelah tanggal pelaporan. Dan kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Sistem akuntansi kewajiban di SKPD. Sistem akuntansi kewajiban di SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah terdiri dari pencatatan utang dan pembayaran utang. Ekuitas dana daerah. Pengertian ekuitas dana daerah adalah kekayaan pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana berkaitan dengan investasi jangka panjang, investasi jangka pendek, aset lainnya, dan dana cadangan. Jenis-jenis ekuitas dana. Yang pertama, ekuitas dana lancar. Yang kedua, ekuitas dana investasi. Yang ketiga, ekuitas dana cadangan. Dilanjutkan dengan bab 4. Di sini saya akan membahas pokok pembahasan materi dari bab 4 yang berjudul Sistem dan Struktur Akuntansi Keuangan Desa. Pengertian akuntansi keuangan desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pedesaan yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa. Dasar hukum akuntansi desa. Yang pertama, Peraturan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, Pasal 75 Ayat 1. Yang kedua, Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Yang ketiga, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pelaporan Keuangan Desa. Pelaporan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi pelaksanaan, perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Manajemen keuangan desa. Apa itu manajemen keuangan desa? Manajemen keuangan yang berfungsi untuk menggunakan dana desa. Peraturan dalam manajemen keuangan desa. Peraturan adalah pengesahan administratif yang membatasi hak dan tanggung jawab dalam menjalankan keuangan desa. Sistem pembukuan. Pembukuan desa dilakukan dengan sistem single entry berfungsi untuk merekam seluruh transaksi pencatatan, penerimaan, dan pengeluaran. Penyusunan laporan keuangan. Tahap-tahap dalam penyusunan laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan ke dalam penyusunan anggaran. Yang kedua, anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, pembiayaan. Setelah anggaran disahkan, maka perlu dilaksanakan. Yang ketiga, pelaksanaan tersebut timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa buku kas umum, kas pembantu, buku bank, buku pajak, dan buku inventaris, disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi. Keempat, transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca yang fungsinya untuk mengetahui kekayaan atau posisi keuangan desa. Yang kelima, dibuatlah laporan realisasi anggaran desa. Struktur akuntansi keuangan desa. Yang pertama, struktur pengelolaan keuangan desa. Yang kedua, pengelolaan keuangan desa. Yang ketiga, perencanaan dan penganggaran keuangan desa. Yang keempat, pelaksanaan APB desa. Yang kelima, penatausahaan. Dan yang terakhir yaitu bab 5 dengan judul laporan keuangan disajikan dalam bentuk-bentuk berikut ini. APBDes, buku kas umum, buku kas harian pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris desa, buku persediaan, buku modal, buku piutang, buku utang atau kewajiban, neraca, dan laporan keuangan anggaran atau LRA. Selanjutnya, DPA atau dokumentasi pelaksanaan anggaran, SAP atau sistem akuntansi pemerintah, DPA SKPD atau dokumen pelaksanaan anggaran sistem kerja perangkat daerah, DIPA atau daftar isian pelaksanaan anggaran, dan SPD atau surat penyediaan dana.
Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan kata yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.